Ini pasal 338 KUHP, pembunuhan. Kalau berencana 340 kita nggak tahu lah. Kalau memang ternyata ada motif lain, mereka berencana, ya ini terbuka penyidikan. Ini pasal 338 KUHP, pembunuhan, kejahatan terhadap nyawa. Ini bukan penganiayaan. Orang ditembak dengan pistol, itu pasti mati kalau kepala itu. Kecuali pistolnya peluru karet, ada peluang hidup. Ini pasal 338 KUHP, pembunuhan. Kalau berencana 340 kita nggak tahu lah. Kalau memang ternyata ada motif lain, mereka berencana, ya ini terbuka penyidikan. Polisi nanti akan membongkar itu. Untuk maladministrasinya sendiri, apakah kita akan melakukan pelaporan juga ini, Bang? Ya tentu kalau seandainya nanti ditemukan ternyata ini ada perintah resmi dari atasannya, ini ada diketahui oleh komandannya, tentu kita akan minta juga pertanggungjawaban secara kelembagaan. Nah ini termasuk ranah administrasi. Tapi sekarang nih kita kan nggak tahu ini orang ini premanisme nih, apa dia dalam rangka pro justisia nih penegakan hukum nih. Itu belum diketahui. Tapi yang jelas orang udah mati ditembak nih. Setelah itu muncullah dalih ini diserang. Nah, kita buktikan saja kalau seandainya itu tidak benar, maka hati-hati nih yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu. Mereka sudah menyebarkan berita hoax, pembohongan publik. Ditusuk mana? Tusuknya seperti apa? Jangan-jangan kena duri. Kita kan kata jangan-jangan kena duri lecet. Wah ini diserang sama pisau nih. Tusuk itu berlobang loh. Tapi kita bisa lihat semuanya, orang ditusuk masih bisa ngangkat orang kayak gitu. Videonya jelas. Kan mungkin kawan-kawan udah terima, abang-abang semua udah terima videonya, udah lihat, udah viral. Itu Bang. Mungkin bisa dijelaskan juga status DPO yang kata polisi. Oh iya. Jadi Beko tolong koreksi kalau ada keliru ya. Nah, ambil jalan. Jadi dia ini kasus judi, ya kan? Kasus judi. Terus tidak pernah dipanggil, tidak pernah ada panggilan resmi. Ini logikanya. Kalau orang itu diterbitkan DPO-nya, daftar pencarian orang, sudah ada penyidikan, sudah ada panggilan secara patut terhadap tersangka, mangkir tersangka, tidak jelas. Wajar dia DPO, ada penetapan DPO-nya. Nah ini rumahnya jelas, tempat tinggalnya dia selama ini sama anak dan istrinya, tidak kemana-mana. Kok bisa DPO? Ini kan menarik nih. Ini menarik. Nah tentu kita pertanyakan ke polisi, kok bisa DPO kalau kasus seperti ini? Kalau dia DPO nggak di rumah, dia ketangkap itu. Di rumah sama anak istri. Nah itu Bang. Lewat tuh Bang. Ya, tidak ada kunjungan dari kepolisian, tidak ada. Tidak pernah. Ke rumah korban tidak ada kunjungan kepolisian. Baru sekali itu dan terjadi penembakan. Itu aja. Yang mungkin kita tambahkan lagi tuh, apakah memang pernah ada relas panggilan? Ada pernah panggilan? Ditawan dari Nagari, dari Corong. Enggak ada. Enggak ada. Ini tentang status dan atau kegiatan-kegiatan dilakukan oleh almarhum Deki gitu. Kami aja dari keluarga korban yang tahu DPO itu baru hari penembakan itu aja. Itu dia. Itu dia faktanya. Faktanya. Dan itu akan kita cross. Upaya hukum lain, apakah pihak kuasa hukum akan melaporkan ke Komnas HAM juga untuk perkara ini, Bang? Ya, kita akan melapor ke Kapolri, Komnas HAM, LPSK, Menko Polhukam, ke Presiden. Kita akan lapor semuanya sampai pelaku ini diberikan atau dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya. Kalau nggak setimpal, kita akan laporkan terus. Kapan rencana pelaporan akan dilakukan? Hari ini akan kita laporkan. Hari ini kita akan laporkan, kita bikin surat. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita akan langsung koordinasi ke Jakarta, ke kantor Menko Polhukam. Untuk dugaan tindak pidananya kapan akan dilaporkan, Bang? Nah, dugaan tindak pidana nanti kita akan koordinasi dulu karena kita tunggu kondisi istri. Untuk resminya kan harus datang nanti memberikan keterangan, kita tunggu dulu kondisinya. Kalau memang sudah oke, ya kita akan lapor langsung. Nah, dan berbicara penegakan hukum pidana, sebenarnya dengan peristiwa ini sudah terbongkar, penegak hukum tanpa harus menunggu laporan, dia harus sudah bertindak. Nah, ini bukan delik aduan, ini kejahatan delik biasa, tindak pidana biasa. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, ada laporan, tidak ada laporan, penegak hukum wajib menindaklanjutinya. Apalagi kejahatan luar biasa seperti ini, nyawa manusia. Mohon maaf, mayat ketemu di jalan aja, itu tanpa ada melapor, tanpa ada petunjuk apapun, ketika itu diketahui, penyidik harus segera bertindak, mengumpulkan bukti, dan langsung menyelidiki bagaimana mayat ini, dan siapa pelakunya kalau itu pembunuhan. Nah, kita harap jangan jadi alasan kita belum melapor, karena hukumnya bukan seperti itu. Mereka sudah bisa bertindak, tapi ketika sewaktu itu keterangan kita diperlukan, kami siap. Kami siap memberikan keterangan sebagai alat bukti.